Saya bilang secara tegas ya, itu UMKM apaan? Nggak ada tuh UMKM. Emang dia produk apa, organisasi apa, kenal juga tidak, punya hubungan hukum tidak. Dengan satu lagi AMR itu juga saya nggak pernah ketemu orangnya, nggak pernah lihat mukanya. Kok bisa-bisanya bilang saya pakai uang mereka? Dan itu fitnah yang sangat keji ya, saya bilang ya. Saya juga nggak kenal dia, jadi saya tadinya diam-diam, tapi lama-lama kok jadi kayak menggila gitu loh. Datang ke rumah, terus live streaming dan segala rupa. Dan saya proses hukum mereka ini. Dan saya nggak terima benar-benar ini. Mereka melakukan yang terakhir tuh hari Kamis, tanggal 12 Desember dari sore sampai malam, sampai saya lapor polisi untuk mengusir. Dia tetap aja live streaming, tetap aja bilang ngambil uang 80 miliar, terus berubah 55 miliar. Ini apa-apaan emang, uang apaan gitu loh. Dan saya nggak pernah lihat muka orang itu, dan tidak pernah, kalau orang diambil duitnya kan pasti ada hubungan hukum, pernah ketemu, bikin perjanjian kayak apa. Ini orang itu tidak pernah saya kenal. Dari mana saya bisa ambil uang? Dan dia sengaja menyebut nama UMKM supaya ada jadi masalah, seolah-olah kan sekarang pemerintah kan membantu UMKM. Nah, UMKM dari mana dia? Mana produknya? Dan saya ini ketua umum dari Perwira, Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia. Di situ ada UMKM, nggak ada mereka ini. Tapi mereka ini terlalu sadis, dan saya bilang mereka ada yang suruh, dan itu sengaja memfitnah saya, merusak nama baik saya. Ibu, mohon maaf, yang beredar nama ibu itu muncul saat ada pernyataan Pak Sanjay ya, Mr. Sanjay bilang bahwa uang sudah di Bu Elsa, Pak Fidi dan Farhad dititipkan. Jadi mereka menagih ibu itu sebenarnya apa sih Bu? Emang ibu terima duit dari Pak Sanjay gitu? Saya itu adalah kuasa hukum dari 8 ya. Pertama Sanjay, Kamal Karacan, udah tuh Suhandi Cahya, udah tuh Prima, Wiwin, dan Kamini. Dan juga saya juga membantu Kamini yang tadinya mau jadi tersangka jadi nggak jadi tersangka. Kemudian Sunil dengan istrinya. Jadi waktu meminta pertolongan saya itu Sanjay sama Suhandi sudah ditahan. Terus semua barang-barang itu seperti uang, kemudian mobil Alphard, mobil Fortuner, motor, laptop, dan segalanya senilai 750 miliar itu disita oleh Polda Jatim. Karena atas itu, dan itu disiarkan, di foto di mana-mana, dipermalukan lah ya. Akhirnya keluarganya minta tolong melalui video ke saya, dan kita bantu. Nah, kita bantu, dan kenapa ditahan Suhandi ini sudah dipegang oleh lawyer lain yang katanya dari itu gerejanya. Terus saya bilang kok keterangannya memberatkan. Akhirnya kita berembuk dengan keluarga dan dengan Sanjay, ya udah supaya Sanjay tidak berat, karena ancaman hukumannya, sangkaannya itu bank gelap, menghimpun dana masyarakat secara ilegal, dan sampai TPPU dan semuanya lah, melanggar OJK dan segala. Ancamannya hukuman tuh 20 tahun.
karena kita kasihan kan, bagaimana supaya dia bisa jangan sampai kena ancaman itu. Sehingga saya bilang sama suami saya, biar supaya aman semua, keterangannya jangan saling memberatkan. Nah kemudian kita akhirnya saya tanya waktu itu siapa, Wiwin ya sama Prima belum ditahan, masih di sini semuanya, dan kita bilang bagaimana, dan saya Vidi sama saya BAP terus. Farhad belum muncul. Farhad itu 15 atau 20-an Januari. Kita kerja sejak Desember. Jadi saya bilang untuk supaya ini, saya dengar ceritanya si Wiwin sama Prima. Setelah saya lihat, loh ini ponzi. Jadi orang disuruh deposit 10 juta. Terus sudah deposit, terus suruh top up itu ya sistemnya, sehingga nanti dapat Fortuner, dapat Alphard, dapat ini. Setelah saya hitung, coba hitung Wiwin, apakah ini nanti sampai selesai itu bisa dapat barang-barang ini, orang-orang ini. Setelah saya hitung, gak bisa. Sebenarnya nanti yang terakhir nggak dapat apa-apa. Sebenarnya kalau keterangan ini sih memang bisa masuk semua. Sebenarnya kalian juga masuk. Terus itu akhirnya saya bilang dengan kabinet, bagaimana caranya ya, harus nggak bisa begitu. Saya bilang supaya uang itu nggak cukup, gimana uang itu diputar. Jadi nanti yang terakhirnya akan dapat duit, saya bilang, nggak dapat barang, saya bilang gitu. Ini udah pas berat saya, terus baru di waktu saya lagi itu juga dapat kabar. Ternyata Sanjay ini residivis, dulu pernah kasusnya di Jakarta itu masalah tisu juga. Waduh, saya tuh makin berat. Akhirnya saya bilang, wah ini kalau residivis kan nanti ancamannya lebih berat. Sehingga saya bilang nggak bisa kamu ambil keterangan kayak gitu, Wiwin. Kita bilang aja bahwa yang dapat itu kita undi, sehingga kan uangnya cukup. Tuh tadinya bertengkar masih Wiwin sama Prima, bukan begitu kita metodenya. Iya tahu saya metode kamu, metode nipu, saya bilang. Itu nggak akan dapat orang terakhirnya. Tapi kalau kamu di undian berarti kan masih ada uang, dan itu seperti kayak BCA. Saya bilang. Jadi diundi kan ada dapat mobil, ada dapat telepon, dapat segala rupa handphone, jadi itu nggak ini. Terus apa? Saya bikin, anggap aja mereka tuh top up itu sebagai iklan, sehingga kita sepakatilah nanti metodenya itu, kita menjawabnya itu. Kemudian waktu sudah disepakati, saya pergi ke Suhanda sama kita kan bolak-balik ke Surabaya. Itu waktu itu belum COVID ya, jadi kita datang ke sana. Saya bilang kalau begini kita anggap aja orang itu pasang iklan, terus iklannya di mana kita bingung juga ya. Dibilang aja iklan juga ya. Dibilang anggap aja iklan sesamanya kan, karena anggotanya dia sampai 1.000 lebih, yang orang ojol yang pakai motor segala itu besar-besar, yang minta laptop segala rupa. Akhirnya saya bilang kalau ini pakai kamu punya cara, kamu nipu, saya bilang gitu. Terakhirnya ya udah untuk menyelamatkan dia, sehingga kita minta untuk supaya kan BAP kan berulang-ulang, sehingga BAP-nya nanti begini ya, jangan saling menjatuhkan. Jadi terus baru datang Farhad tolong bantuin supaya kita mau bikin metodenya ini. Kalau pakai metode yang bicara sebenarnya udah habis, ini memang penipuan. Terus akhirnya diproses lah, terus itu atas
pekerjaan Farhad juga, sehingganya polisinya mau BAP. Jadi BAP yang merubah, yang tidak saling menjatuhkan itu. Nah, BAP-nya di sini semuanya. Kami ini di sini, Sunil di sini, istrinya di sini. Istrinya Mas Sunil itu bisa kena karena ternyata dia itu menggunakan uang 5 miliar dari uang para member itu. member. Kalau kami ini udah jelas karena uang itu ke sana. Nah, tidak ada ke saya dan itu. Saya bilang gimana nih untuk operasional, kan ternyata member-member begitu tahu saya lawyernya ratusan ke sini. Ratusan, sehingga saya kan dapat lawyer fee. Lawyer fee kan saya berbagi kan, Vidi dapat, saya dan berbagi dengan Farhad, tapi nggak sebanyak apa yang dia cerita itu. Dan akhirnya lawyer fee pun habis karena untuk operasionalnya membebaskan Sanjay dan teman-teman. Kita BAP dan penyitaan ada emasnya juga, dan semuanya lah kita selesaikan. Terus juga member-member itu kita baik-baikin, kita ajak makan, kita kasih dana ya untuk supaya ongkos dia kan bolak-balik ke Jakarta ini kan naik pesawat. Jadi dananya udah nggak ada lagi karena sekarang semuanya kan disita. Jadi dia bilang pakailah uang itu yang lawyer fee, yang hak saya. Saya pikir nanti kalau berhasil ada sukses fee. Ya saya pikir kasihan juga ya, uang sekolah dia bilang nggak ada. Kita juga DVD juga bantuin, terus udah operasional, bayar gaji, itu semua dari uang saya ya. Karena kan bukan uang dia, karena itu kan sudah jadi milik saya. Jadi karena dia nggak punya operasional, jadi member-member itu saya minta tolong ya, jangan kan Polda Jatim kan buka posko, siapa yang kena tipu ya. Ini kalau sampai banyak yang ke sana, habis ini si Sanjay kan. Jadi saya semua saya bujukin jangan ya. Soalnya nanti kalau dia kalau dia kalau kalian bilang ditipu, uang disita, uangnya nggak bisa kembali ke kalian, saya bilang. Akhirnya mereka setuju untuk tidak melakukan ini, tapi tidak melakukan pendaftaran sebagai korban penipuan, dan itu juga pakai dana kan. Nah, kemudian tapi ada juga yang sebagian dari member itu member miniles loh, bukan UMKM ya. UMKM ini ini bukan untuk supaya menarik perhatian publik aja, seolah-olah ada UMKM yang dianiaya. Member memiles ini Bu ya. Ini member memiles. Nah, kemudian ada juga gugatan. Nah, gugatan itu ada fee-nya. Satu gugatan yang di PN Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Surabaya. Itu asisten saya bolak-balik Surabaya. Ongkosnya itu banyak kerjaannya. Jadi 5 ini ditambah Sunil sama istrinya 7. Terus ditambah lagi 3 gugatan perdata. Jadi semuanya 10. Vidi juga kebagian dia itu prapit sampai selesai. Nah itulah, dan itu digunakan semua uangnya sampai terus kita juga ke kejaksaan. Dan bayangin, saya membantu kasus itu saya sampai kena COVID loh. Kena COVID, iya. Bolak-balik terus tiketnya, dan tuh pada waktu COVID kan nggak ada pesawat, kita naik mobil, susah payah. Vidi juga itu, dan kita pergi ke sana kan banyak ada berikade yang pelarangan. Jadi kita jalani dengan susah payah bantu itu sampai akhirnya kita juga ke kejaksaan. Terus kejaksaan melihat BAP-nya kok begini,
Sehingga kejaksaan bilang nggak cocok lah cerita ini karena kita rubah menjadi iklan. Terus kita rubah menjadi iklan, terus sudah itu kita rubah menjadi undian, bukan seperti yang metode yang dia awal. Tapi semua digital dia sudah di stop sama Polda Jatim, jadi dia nggak bisa melakukan apapun lagi. Dan kemudian petunjuknya jaksa yang pasal-pasal sangkaan yang utama dulu dianjurkan untuk menjadi penipuan dan penggelapan. Nah, saya udah laporan kabar Kemdikbud, udah senang sih Sanjay. Saya bilang uangnya udah habis, terus Sanjay bilang saya nggak ada uang. Terus butuh untuk keluarga kehidupan, dan dia minta 3 miliar. Dia minta 3 miliar dari uang yang diberikan tadi awal. Dia minta, cuman kan karena uangnya sudah pakai, kita kasih dia 2M. Jadi selesai dia sempurna karena dianggap tidak ada lagi penghimpunan dana, tapi merupakan pemasangan iklan dan dengan undian. Itu jadinya berubah nih. Nah, setelah berubah ya kan dia aman. Terus kita tahap kedua, penyerahan tahap kedua. Udah kita lakukan tahap kedua, tapi tetap jadi Polda. Cuman waktu itu COVID kita nggak bisa, VD yang lakukan. Nah, setelah itu totalnya saya dicabut. Putus. Tapi kita masih sidang. Gak berapa sidang, masih sidang Surabaya Utara dan gak berapa lama juga dicabut gitu. Yes. Nah, dasarnya dari BAP yang ini dan dakwaan itu kan sebetulnya udah sumir ya. Siapapun lawyernya bisa melakukan itu, ternyata bisa bebas. Betul. Bebas murni lagi karena memang berbeda faktanya. Karena dulu Ponzi berubah menjadi pasang iklan dan undian. Nah, itu harusnya dia tahu terima kasih malah, dan dia dikembalikan oleh jaksa seluruhnya 750 itu. Betul. Termasuk uang VD yang 5 miliar itu semua diserahkan kepada dia. Kan saya janji kepada Mimiles member itu kalau uang itu kembali harus diserahkan. Nah, ternyata Sanjay tidak serahkan. Dia malah dia selalu bilang uangnya di sana dari mana? Uangnya saya itu kan uang yang sebelum waktu disita sebelum ketemu saya. Oke, itu kita juga agak heran kan. Sebenarnya kisruh ini dimulai dari pernyataan Pak Sanjay yang menyebut bahwa uangnya ada di ibu. Betul. Nah, pihak lawyernya Andi Rivaldi waktu itu sempat bilang bahwa ini sebenarnya lawyer fee atau uang titipan. Iya. Itu jadi kisruh tuh, Bu. Itu maksudnya jelas lawyer fee dong. Ngapain saya dititipin uang? Karena sempat ada ditunjukin pernyataan ya. Iya. Gak ada, saya nggak pernah. Bu, ini sebenarnya lawyer fee. Kita juga bingung. Titipan Ibu lawyer bekerja kan? Saya tegaskan tidak ada uang titipan, itu bohong, dasar memang penipu ya begitu. Dia bohong sekali. Mana bukti kan? Pernah nggak lihat saya tanda tangan bahwa itu uang titipan? Saya pasti nggak mau uang titipan. Orang itu lawyer fee ada buktinya tanda tangan. Dan saya ngomong sama si Sanjay enggak. Saya kan komunikasi masalah uang itu kan, pembayaran itu kan dari kami nih, istrinya. Coba istrinya datang ke sini, bicara sama Farhad juga ada. Farhad itu dapat kuasa juga, selain dari saya substitusi juga dapat kuasa dari kami nih. Dan juga lawyer fee-nya sudah ditentukan oleh kami nih. Lawyer fee bukan uang titipan. Berarti clear, bukan uang titipan. Berarti yang ditransfer ke ibu dan ke Pak Fidi yaitu lawyer fee. Iya, lawyer fee, bukan, ada perjanjiannya. Oke, dan itu tertulis ya Bu, ada catatan segala macam. Ada semuanya. Clear. Berarti Bu Elsa sekarang dalam posisi yang bahasa kita tuh apes. Jadi apes, udah lawyer fee-nya dikasih Belvet, tapi orang member disuruh nagih ke Bu Elsa. Gitu kan? Karena dia serakah. Dia membohongi itu. Dan sekarang saya dapati lagi, dan sebagian sudah melaporkan Sanjay, dia membuat lagi seperti Mimiles tapi namanya ACM,
Aku Cinta Mimiles. Jadi bukan UMKM, ACM, Aku Cinta Mimiles. Produknya sama lagi. Biar aja dia ditangkap lagi. Dan saya nggak mau bantu dia lagi. Ibu sempat ada pernyataan ya bahwa nanti kepada member ya, jika uang ini sudah dikembalikan ke Sanjay 750 miliar ini, itu akan dikembalikan. Iya. Dan sekarang berakhirnya tidak nih. Ternyata tidak dikembalikan. Menjadi si malakama Bisa buat PK tuh, gitu. iya, kan menjadi si malakama buat ibu kan, jadi semua nagih ke ibu Jadi dong. karena mau nggak mau bolanya dilempar ke Bu Elsa. Iya, itu. Enggak, saya udah bilang ke itu dan orang juga tahu itu kan jaksa menyerahkan kepada dia. Ada Dan kalau nggak ada salah itu. satunya adalah Mas Ari Sigit. Itu kan dapat itu juga Alphard. Dia kembalikan ke Mas Ari Sigit. Dia nggak berani kali sama Mas Ari. Dan dulu Mbak Elsa apa semua datang ke saya, semua member tuh datang ke saya. Dan saya tenangkan member supaya jangan terus menggeruduk si saya, kan kurang ajar dia. Saya bantunya luar biasa loh. Ngatasi member-member siang malam datang ke saya. Nah, langkah ibu harus apa nih sekarang? Dengan ada yang sengkarut kayak seperti Saya kan saya nggak ngerti siapa UMKM itu, saya satu persatu saya lapor. Kemudian masalah yang menjelekkan nama saya itu saya juga sudah lapor. Dan ternyata Sanjay dilapor juga nggak pernah mau datang. Ngilang terus. Kalau orang bener ya datang dong. Ngilang. Ketemu aja kabur kan, walk out kan. Iya lah, banyak alasannya. Terus selalu bilang di luar negeri. Pasti saya laporkan dia. Dia udah mempermalukan saya sehingga sudah memfitnah saya secara ITE. Terus yang lawyer nggak ngerti itu udah berkali-kali saya udah beritahu bahwa itu nggak benar. Lawyer itu kan harusnya ngerti. Itu lawyer fee. Terus tanya surat kuasa. Kalau saya nggak ada surat kuasa, Itu menarik. Iya, itu kalau saya nggak punya surat kuasa, saya nggak mungkin bisa dampingi dia. Dan nanti saya perlihatkan foto-foto dia waktu keluarganya di BAP di sini, saya BAP di tahanan sana. Itu ada. Itu menarik tuh, karena beberapa kali ibu sebut yang lawyer. Sebetulnya nggak usah pusing kan, dalam konfirmasi itu sudah ada konfirmasi kan lawyer fee. Itu sudah ada nomor surat kuasa. iya. Dan ada sebagian memang hilang karena kan waktu itu COVID ya. Anak buah saya yang bolak-balik Surabaya, dia lupa taruh di mana. Tapi nggak ada masalah kan, mereka sudah bebas. Ini apa yang mau dipersoalkan? Yang dipersoalkan karena dia mau menghindar dari member yang dia tipu. Iya. Itu aja. Bu, terakhir Bu sebelum closing, ini Bu Elsa keganggu didatengin orang pagi siang sore malam, kesehatan kemarin sempat drop. Sementara uang sama MA sudah dikembalikan ke rekening mereka. Iya. Kemenkam. Seharusnya Kemenkam menyelesaikan dan urusan dengan member. Iya betul. Tidak ada lagi urusan dengan Elsa Syarif, Iya. dan Saya kan cuman kuasa hukum yang membantu. Uang itu sudah 100% senilai 750, uang, mobil, salah satunya ke Mas Ari Sigit. Sudah tuh mobil itu ada Alphard, ada Fortuner, ada motor, ada laptop, ada uang cash, semuanya udah serahin ya. Harusnya dikembalikan dong Sanjay. Jangan kamu ambil uang itu. Terus menipu bilang uangnya di saya. Yang bener aja, saya ini benar-benar apes. Sekarang uang pun tidak ada di saya. Saya tuh merasa dirugikan. Harusnya kamu bayar saya. Dan kamu masih ada utang sama saya, belum selesai uang yang kamu selesaiin. Malah saya, karena kita kasihan, saya bantu kamu. Kamu gak usah lari-lari deh, sok keluar negeri. Kalau kamu bener, kamu kerjakan itu semuanya. Yang lainnya, kamu bayar tuh orang-orang itu. Kok ada UMKM, saya baru tahu dari UMKM. Dari mana UMKM itu? Lihat aja gak pernah.